Sukibin koar-koar para ulama pembatal nasab Baklawi adalah antek Cina. Faktanya, tuan majikan mereka justru berkolaborasi dengan si botak Cina melawan para ulama yang dituduh sebagai antek-antek Cina. Di antara berbagai fenomena konyol yang dilakukan oleh para Baklawi dan kaum Sukibin sejak polemik nasab Habib mengguncang umat Islam bangsa Indonesia, fenomena paling konyol yang dipertontonkan kaum Habib dan para Sukibin ketika mereka tidak bisa membantah secara ilmiah bahwa kaum Habib mustahil keturunan Rasulullah adalah dengan menyebarkan narasi yang isinya cenderung bersifat tuduhan, bahkan sudah termasuk dalam kategori fitnah. Alih-alih menjawab dengan data, menggunakan metodologi ilmiah atau rujukan historis yang bisa diuji secara akademis, pihak kaum Habib dan para Sukibin justru memilih menjawab menggunakan jalan pintas, melabeli para ulama yang meneliti keabsahan nasab Habib sebagai keturunan Rasulullah. Mereka adalah antek komunis, antek Cina, bahkan dinarasikan sebagai orang-orang bayaran yang akan menghancurkan Islam di Indonesia. Tuduhan-tuduhan semacam ini bukan hanya dangkal, tetapi juga menunjukkan kegagapan intelektual yang serius dalam cara berpikir mereka. Kalah dalam menyajikan data, maka fitnahlah yang menjadi senjata. Dengan memainkan isu komunis atau antek Cina, umat Islam sengaja dipaksa beralih dari inti masalah, apakah klaim nasab kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah tersebut benar atau tidak secara ilmiah, berharap umat Islam akan menutup mata terhadap berbagai bukti dan fakta yang disajikan kepada mereka. Dan disitulah kualitas kaum Habib dan golongan Sukibin terlihat berada di titik yang sangat rendah. Namun ironisnya, ketika Baklawi dan Sukibin gencar menarasikan para ulama yang membatalkan nasab mereka adalah antek Cina, ada sebagian kelompok Baklawi yang justru berkolaborasi dengan si botak Cina yang memiliki platform media dengan jangkauan besar untuk mempertahankan klaim nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah. Hal ini menjadi tamparan keras bagi kaum Sukibin yang rata-rata tidak bisa berpikir menggunakan logika, di mana ketika mereka gencar menfitnah para ulama yang membatalkan nasab tuan majikannya sebagai antek Cina, ternyata justru tuan majikan mereka sendirilah yang berkolaborasi dengan si botak Cina, memanfaatkan media besar milik si Cina tersebut untuk mempengaruhi umat muslim dengan cara framing dan narasi-narasi yang sesungguhnya sudah basi. Narasi yang sama sekali tidak menjawab kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman, bahwa Ubaidillah, kakek moyang mereka, tidak pernah tercatat dalam berbagai manuskrip sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa dalam kurun waktu 550 tahun lamanya. Komunikasi gaya baru yang dilakukan oleh Baklawi yang tidak ingin piece to piece melawan para pembatal nasab ini, yang sudah bukan hanya saya secara pribadi, tetapi juga levelnya sudah kumpulan para ulama-ulama besar yang tergabung dalam Majma' Fuqaha Jawa, yang dalam qararotnya di dalam nadwah pertama di Demak telah memutuskan bahwa Baklawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, telah turun gunungnya para akademisi-akademisi dari dunia kampus, dokter-dokter kita, para peneliti-peneliti kita, termasuk Dr. Fatal hari ini, dan dari Inggris juga Bapak Dr. Sam yang sedang menempuh pendidikan di sana, itu sudah turun tangan. Saya kira ini Baklawi kalau menghadapi secara piece to piece dengan narasi-narasi penyerangan secara personal, secara data, mereka sudah tidak mampu lagi. Maka komunikasi yang harus dirubah adalah dengan cara bikin podcast bersama orang-orang yang sudah terkenal kayak Deddy Corbuzier yang memiliki audiens yang berbeda dengan basis kultural Baklawi selama ini, agar bolehlah, kata Baklawi, saya dalam basis kulturalnya sekarang udah rungkan, tetapi kita akan memelipir basis lainnya, yaitu basis yang heterogen yang ada di audiensnya Deddy Corbuzier yang 1 juta lebih itu, yang mungkin saja nanti akan menjadi rebranding bagi Baklawi untuk masa-masa selanjutnya, dari hanya yang eksploitasi nasab kepada misalnya moderasi yang intelektual, yang gaul dan sebagainya.
tidak malukah Ba'lawi dan kaum Sukibin yang selama ini koar-koar menfitnah para ulama yang mengkaji nasab golongan Habib adalah antek Cina? Apakah Ba'lawi dan Sukibin masih mempunyai muka? Etnis Cina yang selama ini selalu dijadikan kambing hitam atas segala problem yang terjadi dalam kehidupan mereka, kini dijadikan tumpuan utama untuk menyelamatkan kebohongan besar mereka sebagai keturunan Rasulullah. Platform media si Cina itu pun kini mereka jadikan alat untuk melakukan propaganda, menyebarkan narasi kuno bahwa pihak pembatal nasab golongan mereka tidak fair, selalu kabur, dan tidak bersedia jika diajak diskusi beradu data. Padahal, Ormas Ba'lawi Robitoh Alawiyah sendirilah yang dulu menolak berdiskusi di kampus ternama Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Mamat Al-Katiri dan semua kru si botak Cina harus faham mengapa Ormas Ba'lawi menolak berdiskusi di UIN Wali Songo. Karena di UIN Wali Songo, tema diskusi jelas, saling beradu bukti dan data, apakah benar moyang kaum Habib terverifikasi sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan data-data ilmiah yang bisa diterima dalam dunia akademis kita. Bukan seperti diskusi di kantor Ormas Nasab yang temanya cuma debat kusir tentang siapa ulama yang mensyaratkan kitab sezaman dalam menentukan nasab seseorang. Pada intinya, semua tuduhan yang dilontarkan oleh Ba'lawi dan golongan Sukibin kepada para ulama Nusantara akan selalu berbalik arah kepada mereka. Ketika Ba'lawi menuduh para ulama pembatal nasab mereka adalah antek-antek komunis, justru tempat asal mereka, Yaman, adalah satu-satunya negara yang pernah menganut paham komunis di Timur Tengah. Ketika mereka menuduh para kiai pembatal nasab Ba'lawi adalah antek Cina, justru mereka yang sekarang bergandeng jembut dengan si botak Cina, memanfaatkan media besar milik si Cina tersebut untuk mempertahankan nasab palsunya sebagai keturunan baginda Rasulullah. Bolehlah, kata Ba'lawi, saya dalam basis kulturalnya sekarang udah rungkat, tetapi kita akan memelipir basis lainnya, yaitu basis yang heterogen, yang ada di audiennya Deddy Corbuzier yang 1 juta lebih itu, yang mungkin saja nanti akan menjadi rebranding bagi Ba'lawi untuk masa-masa selanjutnya, dari hanya yang eksploitasi nasab kepada misalnya moderasi yang intelektual, yang gaul dan sebagainya. Ya, saya hargai secara pribadi usaha-usaha mereka. Yang penting bagi kami, sebelum mereka belum mengakui bahwa mereka bukan turun Nabi, berarti mereka masih melawan. Kalau mereka masih melawan, kita masih memerangi narasi mereka itu demi kepentingan kita dan anak cucu kita sebagai bangsa Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang.